Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filna Taufionita, peserta Diklat Kepala Laboratorium Sekolah ke-29 Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan nomor peserta 29082 dari kelompok I, asal sekolah SMA Negeri 12 Sijunjung, Sumatera Barat. Kali ini akan menjelaskan tentang penggunaan FEON dengan materi manajemen laboratorium komputer dengan dosen pembimbing Bapak Jajang Kusnendar MT. Berikut yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Yang pertama, perkenalan, gambaran umum FEON, persiapan download, identifikasi spek komputer, 5 tahapan dalam monitoring menggunakan FEON, penjelasan konfigurasi master, penjelasan konfigurasi klien, demo monitoring, dan penutup. Kita mulai dengan gambaran umum FEON. Yang pertama yaitu perkenalan tentang apa itu FEON. Jadi FEON ini adalah salah satu software yang bisa kita download secara gratis di situs feon.io/en. Jadi di sini ada penjelasan tentang FEON. FEON adalah sebuah software yang digunakan bisa untuk memonitoring, mengontrol komputer dalam multiple platform. FEON ini juga mendukung kita untuk mengajar digital dalam lingkungan pembelajaran digital dan dalam menyampaikan pelatihan virtual. Dan bisa dilihat di sini fungsi-fungsi FEON. Yang pertama itu kita bisa memonitor dan mengontrol semua komputer. Terus kita bisa menyiarkan layar kita kepada siswa dan mengintegrasikan jaringan kita. Ada banyak fitur yang bisa kita lakukan menggunakan FEON ini. Jadi kita bisa mengontrol kelas kita bisa melihat semua komputer dalam layar kita, dan bisa mengakses hanya dengan satu kali klik. Kita juga bisa mengambil screenshot dari komputer dan juga bisa meminta perhatian dengan memblok situs-situs lainnya dan meminta siswa hanya fokus kepada kita. Jadi ada fitur-fitur pada FEON. Yang pertama monitoring, demo, lock screen, screenshot, bisa juga remote view, remote control, bisa untuk power down atau mematikan komputer, transfer file, open website, run program, dan masih banyak yang lainnya. Kita bisa menyiarkan broadcast your screen, menyiarkan layar kita. Dan di sini sudah ada keterangan cara menggunakan FEON pada situs ini. Selanjutnya harus kita perhatikan dalam mendownload FEON. Di FEON itu bisa digunakan pada Windows. Kita harus memperhatikan dahulu laptop kita itu Windows-nya apakah 64 bit atau 32 bit. Caranya itu kita bisa buka, lihat di disk PC, klik kanan, properties. Nah, di sini sudah ada ini nama desktop kita. Dan ternyata desktop laptop yang saya gunakan adalah 64 bit. Jadi kita harus mendownload yang 64 bit. Karena di sini sudah saya download, maka kita langsung saja dalam penginstalannya. Jadi kita install FEON ini. Komputer yang saya gunakan sekarang adalah untuk sebagai komputer master. Lanjut next. I agree. Next. Karena ini sebagai komputer master, maka kita akan mencentang FEON master dan interception driver. Jadi kalau untuk komputer klien di komputer satu lagi, kita cukup mencentang yang bawah saja. Tapi karena ini komputer master, kita centang keduanya, FEON master dan interception driver. Dan kita install. Oke, finish. Setelah diinstal, kita akan dialihkan ke konfigurator FEON. Oke, di sini
Oh, ada pilihan logon dan key field authentication. Maka kita pilih yang key. Oh. Di sini karena saya sudah dua kali mendownload, maka ada dua di sini. Ada yang privat, ada yang public. Kita pilih yang public, klik dua kali. Dan export key. Kita simpan dulu. Nanti akan kita kopikan ke komputer klien. Kita simpan dulu, nanti kita masukkan ke flash disk. Terus buka lokasinya. Di sini kita buat nama labornya. Nah, misalkan di sini kita buat labor Vilna. Labor Vilna. Terus untuk nama komputernya nanti kita buat nama komputer klien. Setelah kita cek nama komputer kliennya, maka kita tambahkan namanya di sini. Nama komputer klien saya adalah desktop strip 3V TLADC. Kita pastikan jangan sampai salah dalam memasukkan nama komputer klien. Kita copy dan kita buat lagi di sini. Oke. Setelah itu kita apply. Maka selanjutnya kita melakukan penginstalan pada komputer klien. Cara mengecek nama komputer klien seperti tadi. Di sini kita diskusi, kita klik kanan, properties. Nanti akan terlihat nama komputer klien kita seperti yang sudah saya masukkan ke komputer master tadi. Ini nama komputer klien dan juga 64 bit. Jadi kita juga harus menginstalkan Xeon yang 64 bit pada komputer klien ini. Setelah menginstal Xeon, maka nanti kita akan masuk ke konfigurasi. Kita klikkan di sini Xeon konfigurator. Yes. Kita buka Xeon konfigurator. Ya, kita pilih awalnya logon menjadi key file authentication. Kita pilih yang key file. Terus kita pilih authentication key. Kalau tadi ekspor, sekarang kita impor. Di sini sudah saya imporkan. Jadi caranya impor. Lalu pilih di mana kita letakkan public key tadi. Saya letakkan di sini import open. Selanjutnya pilih location and computer karena saya sudah dua kali melakukan penginstalan. Yang pertama itu Lab Vilna dan yang barusan saya install itu adalah Labor Vilna, maka kita pilih komputer locationnya yang Labor Vilna. Jadi ini adalah penginstalan terbaru yang saya lakukan dan klik apply. Maka selesailah sudah konfigurasi pada komputer klien. Selanjutnya kita akan membuka komputer master. Pada komputer master kita bisa pilih gambar mata seperti ini, Xeon Master, atau bisa kita ketikkan Xeon Master. Xeon Master.
Tadi yang saya gunakan adalah labor. Nah, jadi di sini sudah langsung terlihat tampilan dari komputer klien. Karena kita tadi sedang melakukan konfigurasi, maka yang terlihat adalah tampilan konfigurasi. Karena baru satu komputer, maka hanya ini yang terlihat. Nanti kalau ada banyak komputer, maka ada banyak juga yang bisa kita monitoring. Ini untuk memperbesar tampilannya. Ini untuk mendemokan, bila kita ingin mendemokan atau men-share screen kita kepada komputer-komputer yang ada di labor. Ini untuk mengunci. Nah, kalau kita lock di sini, nah, maka komputer klien tidak bisa melakukan pekerjaan apapun saat kita lock. Selanjutnya kita bisa review. Klik dulu mana komputer yang akan kita review, remote review. Ini hanya bisa kita lakukan untuk melihat apa yang dikerjakan. Misalkan di sini komputer klien membuka Google, maka semua yang dikerjakan oleh komputer klien akan bisa dilihat oleh komputer master. Dan dari komputer klien, jika ingin keluar, kita geser kursor ke atas, keluar. Ini untuk full screen, ini untuk screenshot, dan ini untuk mengontrol atau remote control. Kalau kita klik yang remote, kalau remote view hanya bisa melihat tampilan. Exit. Kalau kita klik yang remote control, maka kita bisa mengendalikan komputer klien. Kita akan membuka Feon tadi. Jadi kita bisa membuka situs maupun mengendalikan apapun dari komputer master. Ini situs Feon. Ini exit. Kita juga bisa mematikan. Jadi kita akan tahu komputer mana yang masih hidup dan kita bisa mematikan komputer klien hanya dari komputer master. Bisa mengirim pesan. Nah, jadi ini yang muncul di komputer klien. Assalamualaikum. Kita juga bisa memulai aplikasi, membuka website, dan juga mentransfer file. Kita coba transfer file. Nah, maka di sini komputer klien akan menerima transfer file. Kita juga bisa men-screenshot tampilan. Jadi ini adalah demonstrasi dari beberapa fitur yang ada pada Feon Master. Jadi Feon Master ini sangat membantu kita dalam memanajemen laboratorium komputer. Kita bisa mengontrol, bisa memonitoring, bisa mengontrol, bisa menampilkan broadcasting atau menampilkan layar kita, bisa melock screen, bisa mentransfer file, juga bisa mengirim teks kepada komputer klien. Demikian penjelasan dari saya tentang tugas manajemen laboratorium komputer kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.